Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya TV Pemo Penasaran. Oke, hari ini saya mengundang langsung seorang mantan ketua OSIS di SMA Negeri 1 Paguyamban tahun 2015 dan beliau sekarang menjabat sebagai ketua BPD di Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Bilato, khususnya di Desa Talula. Jadi hari ini saya akan berbincang-bincang dengan beliau tentang karir atau perjalanan beliau sehingga menjadi seorang ketua BPD di Desa Talula. Dan semoga konten-konten saya hari ini bersama ketua BPD Desa Talula semoga bisa bermanfaat untuk Anda yang menonton konten-konten saya ini. Oke, baiklah, saya akan tanya-tanya langsung, berbincang langsung dengan beliau mengenai karir atau perjalanan beliau menjadi seorang ketua BPD. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Setahu saya hari ini adalah waktu kerja. Iya, hari ini memang sebenarnya waktu kerja saya. Cuman karena ada beberapa hal yang memang harus saya kerjakan, sehingganya saya harus meluangkan waktu dengan Bapak Pengki Muhammad yang hari ini mengundang saya di konten beliau untuk menanyakan beberapa poin-poin penting bagaimana karir saya dari SMA perkuliahan sampai dengan hari ini. Saya menjabat sebagai ketua BPD Kecamatan Bilato di Desa Talula, khususnya Kabupaten Gorontalo. Terima kasih. Tapi sebelum menjadi ketua BPD, Anda juga kan menjadi seorang ketua OSIS. Ya. Itu permintaan dari teman-teman untuk mencalonkan sebagai ketua OSIS atau Anda memang berminat di situ menjadi seorang ketua OSIS? Sebenarnya itu bukan merupakan minat saya untuk menjadi ketua OSIS ya, teman-teman sekalian, penonton pemirsa ya. Oh iya. Berarti itu bukan minat. Ya. Memang bukan minat saya. Tapi karena memang ada satu hal dan lain yang harus saya memang wajib untuk mengikuti daripada kehendak teman-teman sekalian. Karena kemarin itu jujur di 2 tahun 2015 waktu saya menjabat ketua OSIS dan terpilih pada waktu itu adalah karena itu semua adalah dukungan dan dorongan daripada teman-teman sekalian. Yang daripada hari ini adalah dukungan dan itu dari teman-teman kelas 12 Pengki Muhammad pada waktu itu. Ya, kebetulan juga beliau saya yang waktu itu adalah kelas 11, teman-teman ya Sunarto Lopi dan sebagainya. Sehingganya saya terpilih menjadi ketua OSIS dan itu bagian daripada perjuangan mereka. Sehingganya saya menjadi ketua OSIS dan sebenarnya bukan keinginan saya, tapi itu merupakan keinginan teman-teman. Tapi beranjak dari situ saya ada berbagai pengalaman yang saya geluti, sehingganya itu merupakan sebuah pengalaman yang memang merupakan sebuah wabil khusus untuk saya pribadi ya. Oh iya. Wabil khusus untuk saya pribadi merupakan sebuah pengalaman yang benar-benar membuat saya, yang menyemangati saya, yang sehingganya saya berjuang sehingga sampai lulus dari SMA Negeri 1 Paguyamban sampai dengan menggeluti di dunia perkuliahan. Oh iya. Di Universitas Iksan Gorontalo, di Unisan pada khususnya, menjadi ketua HMJ himpunan masa jurusan di Universitas Iksan Gorontalo. Terima kasih. Oh iya, sebelum kita lebih dalam lagi, saya tanya dulu, kira-kira apa yang Anda rasakan ketika menjabat sebagai ketua OSIS? Maksudnya ada DP susah begitu kan? Mungkin DP terlalu sibuk atau apa DP senang, apa DP susah? Karena setahu saya menjadi seorang ketua OSIS itu kita berperan besar dalam himpunan sekolah itu, jadi satu sekolah itu. Memang menjadi seorang pemimpin baik di organ intrasekolah maupun di organ luar, ada beberapa hal poin ataupun hal-hal penting yang harus kita jalani. Termasuk di visi misi saya pada waktu itu adalah mengembangkan ekstrakurikuler, membantu mengemban segala bentuk urusan daripada sekolah. Itu merupakan visi misi saya. Dan dulu
saya jujur pada teman-teman sekalian bahwa saya terlalu ada monitoring dari teman-teman ataupun dari bapak ibu guru saya yang ada di sekolah itu. Iya, yang ada di sekolah itu, sehingga ada beberapa poin penting yang mereka sampaikan ke saya untuk menjalankan hal tersebut, untuk mengembangkan sekolah itu menjadi lebih baik dari kemarin. Oh, kemarin Kira seperti itu. ketika sudah lulus SMA langsung masuk kuliah. Iya. Kuliah. Iya. Kira-kira yang ketika Anda masuk di kuliah apa yang Anda dapat? Anda menjadi seorang ketua apa di ketika Anda kuliah? Pada waktu itu Iya, pada di waktu itu. tahun 2017. 17. Pak Pengki 2017. Ya. Saya tahu penting dan saya tahu persis bahwa saya masuk salah satu kandidat sebagai putra Fakultas Ekonomi di perguruan tinggi, salah satunya perguruan tinggi yang terkenal swasta di dalam hal ini adalah Universitas Krishna Gorontalo. Tapi waktu itu mungkin Anda melewati atau mungkin ada saingan ketika waktu Anda mau jadi ketua. Mungkin Anda ada saingan-saingan dari teman-teman lain. Namun sebelumnya saya jawab dari pertanyaan Bung Pengki ini, saya mohon maaf karena saya hari ini merokok, karena memang rokok ini tidak harus lepas dari saya. Oh iya, tapi itu Karena- tidak apa-apa ya. Iya, hal ini merupakan hal yang lumrah sebenarnya iya. bagi saya. Iya. Kalau saya pribadi sebagai perokok. Iya. Cuman memang kalau pertanyaan Bung Pengki tadi, memang ada saingan yang memang harus saya lengserkan. Oh iya iya. Cuman alhamdulillah lagi dan lagi saya terpilih. Alhamdulillah kehendak Tuhan dan kehendak perjuangan teman-teman dari SMA Negeri Program yang hari ini kuliah di Universitas Krishna Gorontalo, saya menjadi salah satu kandidat terpilih. Jadi sekarang ini sudah berkeluarga, Pak? Alhamdulillah Sudah berkeluarga. saya sudah berkeluarga di tahun 2020 bulan Januari. Dan saya dengar-dengar Bapak ini menjadi ketua BPD Alhamdulillah. di desa Talula. Iya. Itu Anda mencalonkan diri atau mungkin ada dorongan dari masyarakat Anda harus maju menjadi ketua begini, atau Anda Sebenarnya kemarin itu di tahun 2020 di bulan Agustus ya. pemilihan Badan Permusyawaratan Desa ya. atau BPD dalam hal ini. Ya ini saya masuk dengan perjuangan apa adanya sebenarnya. Nah, atas kehendak Tuhan dan perjuangan rakyat Kecamatan Bilato khususnya di Desa Taula, alhamdulillah saya dipercayakan dipilih menjadi ketua BPD Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini adalah Desa Taula Kecamatan Bilato. Tapi Meskipun meskipun desa kami itu merupakan desa terpencil, namun hal ini tidak menjadi sebuah pertimbangan besar. iya. Ya. Untuk maju itu tidak untuk mungkin. memajukan desa Nah. butuh perjuangan dan proses. Nah, sehingga saya mencalonkan diri sebagai ketua anggota Badan Permusyawaratan Desa dan dipilih oleh teman-teman anggota Badan Permusyawaratan Desa yang terpilih menjadi ketua BPD Desa Taula Kecamatan Bilato. Anda tidak dapat komplain dari masyarakat bahwa Anda ini masih muda, mungkin Anda tidak sanggup untuk menjadi ketua, atau mungkin Anda dapat komplain dari masyarakat bahwa Anda ini masih muda, mungkin kalau bisa Anda jadi anggota dulu, jangan langsung ketua BPD dulu. Mungkin ada komplain dari masyarakat, karena setahu saya semuda Anda begini mungkin banyak komplain masyarakat. Memang Kurang percaya dengan ya. Anda. Memang. Bahwa tapi mereka tidak pernah tahu bahwa Anda itu punya kelebihan. Jadi dari kalimat Socrates bahwa disampaikan bahwa apapun yang dilakukan oleh orang itu, meskipun itu adalah kebaikan, ketika yang dilakukan adalah kebaikan, tetapi dia beranggapan bahwa dia tidak suka dengan kita, bahwa apapun yang kita lakukan merupakan kebaikan dan kebenaran, itu dianggap tidak benar. Akan tetapi sehingganya dari hal itu saya percaya bahwa meskipun hal itu terjadi, memang benar adanya bahwa ada komplain dari masyarakat dia terlalu muda. Iya. Ya kan? Iya. Mungkin dia terlalu muda. Dia
perlu belajar lagi untuk iya, menjadi ketua BPD, tetapi itu bukan menjadi sebuah penunjang bahwa saya harus mundur. Iya. Tetapi di situ saya lebih bersemangat lagi bahwa saya benar-benar berjuang dan berproses bagaimana menjadi seorang ketua BPD, memperjuangkan semua aspirasi masyarakat, Ya. khususnya yang ada di Desa Taulak, Kecamatan Bilang, Kabupaten Gorontalo. Dan Anda harus buktikan bahwa Anda itu bisa. Iya, saya harus buktikan. Iya. Dan alhamdulillah di 2020 di Desa Taulak saya sudah buktikan itu. Saya anggarkan untuk untuk Desa Taulak, untuk masyarakat nelayan dan masyarakat petani, saya anggarkan semua. Dari babit jagung untuk petani, dari kawat duri untuk pagar daripada petani, untuk fiber daripada nelayan, untuk mesin daripada nelayan, itu kan semua kami yang anggarkan. Yang ketua, iya. Kami yang kelola itu. Yang kelola. Karena memang itu merupakan tugas dan kewajiban kami sebagai Badan Permusyawaratan Desa, sebagai dalam hal ini adalah sebagai, apalagi saya sebagai ketua BPD. Selain mengeluarkan itu macam anggaran-anggaran itu, apalagi yang jadi tugas BPD di satu nah desa? kalau BPD itu dia punya tugas, ada tiga tugas poin penting yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah membuat regulasi ataupun aturan, legislasi dalam hal ini adalah untuk membentuk atau membuat peraturan desa. Dalam artian dalam hal ini adalah Perdes. Itu harus dilakukan. Peraturan desa. Peraturan desa. Iya, peraturan Namun dalam hal ini Perdes itu belum bisa kita buat karena memang dalam hal ini di Desa Taulak itu belum bisa kita adakan Perdes, Pak. Karena apa? Karena memang ada hal yang memang menunjang untuk tidak kita buatkan Perdes. Iya kan? Kenapa? Yang pertama. Kenapa begitu, Pak? Ya karena memang di Desa Taulak ada komplain dari masyarakat, Pak, kita harus buatkan Perdes tentang hewan lepas. Hewan lepas. Hewan lepas. Nah, hewan lepas ini kan banyak. Iya, hewan lepas ini kan dari desa tetangga masuk ke desa wilayah kami. Iya. Harusnya itu tidak bisa dilakukan lagi. Itu tidak diindahkan lagi karena ketika kita buat Perdes itu tidak bisa dibuat lagi, Pak. Akan tetapi kita di sini buat kebijakan. Bagaimana cara untuk menetralisir semua persoalan ini, persoalan hewan ternak. Nah, untuk itu KMBPD menganggarkan untuk semua para petani yang berada di pesisir ataupun berada di darat dekat jalan Trans Sulawesi, Desa Taulak, mengadakan kawat duri untuk melingkar pagar tersebut supaya hewan-hewan ternak tersebut tidak segera gampang masuk untuk ke wilayah-wilayah tertentu, khusus untuk para petani. Itu yang kami buat. Iya. Tapi Anda sebagai ketua ini, Anda juga berarti kan Badan Permusyawaratan Desa. Berarti ketika ada konflik di desa itu berarti Anda juga terlibat dalam pemeriksaan itu untuk menyelesaikan. Ya. Karena memang itu Anda juga sering terjadi itu, ada konflik. Anda sudah pernah selama Anda menjabat sebagai ketua ada? Iya. Pernah? Iya, pernah di tahun 2019 kemarin di tahun 2020 kemarin di bulan November. Baru-baru ini ada beberapa komplain dari masyarakat terkait tentang persoalan hewan ternak, persoalan tentang masalah kekeluargaan, masalah perkelahian. Itu harus ada penunjang dari kebijakan-kebijakan dari BPD untuk memeriksa hal tersebut. Nah, ketika kemudian itu tidak mampu kita bijaki di ranah internal BPD, kita bawa itu ke desa. Nah, kemudian itu kita tidak bisa selesaikan di tingkat desa, maka kita wajib untuk mengundang polsek terdekat untuk menyelesaikan hal tersebut. Sehingganya akan tetapi ketika kita mampu untuk membijaki hal tersebut, maka BPD wajib untuk membijaki hal tersebut. Tidak bisa kita langsung membawa ke ranah pemerintah desa, ranah kepolisian, tidak bisa. Kita bijaki dulu secara internal. Berarti Kak, selama kita masih bisa ada banyak hal yang terjadi. Banyak hal yang terjadi. Iya. Tapi Anda sebelum menjadi ketua ini mungkin ada persetujuan dari orang tua, istri, dukungan besar dari istri. Kalau persetujuan dari istri dan orang tua itu ada. Memang. Tapi kebetulan waktu itu istri ragu atau apa, maksudnya kurang percaya atau Anda ini maju atau apa? Kalau istri itu sebenarnya dia bukan ragu, tapi dia hanya punya pertimbangan banyak. Gitu. Artinya adalah, Pak, ketika engkau menjadi seorang BPD, maka
apakah engkau mampu mengemban ini kewajiban sebagai Iya kan. badan perustatan desa. Karena punya Maka kewajiban sendiri-sendiri. makanya gitu saya kan. sampaikan ke istri saya, ibu, apapun yang aku lakukan hari ini, maka merupakan itu adalah sebuah kewajiban yang harus saya lakukan. Aku mengacu pada regulasi ataupun aturan yang diatur oleh undang-undang. Nah, kalau selama itu tidak diatur oleh undang-undang, maka tidak wajib aku untuk mengikut campur persoalan. Akan tetapi ketika itu masuk dalam persoalan regulasi yang diatur oleh undang-undang, maka harus wajib aku untuk melaksanakan tersebut. Kan begitu. Iya. Logikanya kan seperti itu. Iya. Tapi sebelum menjadi ketua ini mungkin Anda sebelum jadi ketua mungkin Anda berbincang-bincang mungkin dengan salah satu BPD, berbincang-bincang. Bukan Anda sebelum mencalonkan sebagai ketua, mungkin Anda berbincang-bincang, jadi Anda itu mesti dapat pembelajaran sedikit mungkin tentang Kalau BPD. dulu di kampung saya jujur saja ya. Ya. Kalau di kampung saya itu dulunya, kalau persoalan-persoalan BPD ini sebenarnya tidak terlalu nampak di hadapan masyarakat. Iya, Tidak tidak terlalu nampak. Iya. Karena apa? Karena banyak hal yang harus dikerjakan oleh BPD tapi tidak dilakukan. Banyak regulasi yang harus dilakukan oleh BPD tapi tidak dilakukan. Aturan yang mengatur BPD harus melakukan hal tersebut tapi tidak dilakukan. Nah, ini yang menopang kami. Dan alhamdulillah di BPD Kecamatan Blato, khususnya di Desa Taula itu ada 4 orang pemuda yang masih berumuran 20 tahunan. Termasuk Anda? Termasuk saya sebagai ketua BPD. Mantap. Dan alhamdulillah di Desa Taula itu terpilih 4 orang pemuda di Desa Taula sebagai BPD Kecamatan Blato dan dipercayakan ke saya sebagai ketua BPD. Jadi wakil ketuanya teman-teman saya yang seumuran saya. Iya. Sekretaris saya yang seumuran saya, ya kan? Jadi dan anggotanya seumuran saya sampai terakhir. Anggota terakhir itu kecuali dia yang paling tertua, umuran 30-an. Tapi rata-rata kami dari 4 anggota ya laki-laki itu muda semua. 4 orang laki itu muda. Oke. Umur 20-an. Tapi Anda ketika Anda sudah menjabat sebagai ketua BPD sudah berapa bulan? Alhamdulillah sudah dari Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sudah 4 bulan. Ya. Tapi Anda tidak punya tekad untuk mencalonkan sebagai ayahanda atau apa, kades? Mungkin ini pertanyaan yang mungkin nanti di konten Pengki Muhammad hari ini saya akan buka-bukaan. Memang di Desa Taula itu ada banyak yang ketika kepala desa hari ini raor daripada masa jabatannya di tahun 2026. Karena di tahun 2021 ini sekarang kami sementara mengadakan pemilihan kepala desa. Pilkades. Pilkades. Nah, 2021 bulan Maret tanggal 25. Pemilihan Pilkades ya. Akan tetapi banyak isu-isu yang masuk ke saya pribadi yang mau mencalonkan diri setelah kepala desanya ini reor. Karena batas daripada regulasi yang diatur oleh undang-undang bahwa kepala desa itu hanya sampai pada 3 periode. 3 periode, ya. Hari ini sebenarnya. Hari ini. Namun ketika beliau kepala desa hari ini terpilih di Desa Taula, dia berhenti. Ya, kalau misalnya kepala desa lama kemudian terpilih kembali, kemudian dia berhenti di 2026, maka saya harus ikut andil. Untuk memperjuangkan demokrasi, dan memperjuangkan rakyat Taula Kecamatan Blato, khususnya Kabupaten Gorontalo. Tapi Anda sempat menerima masukan-masukan dari masyarakat bahwa Anda itu maju jadi kalau bisa Anda yang jadi calon ayahanda atau kades. Ada. Banyak hal dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ente harus maju. Ngana harus maju, kau harus maju, Ngana harus maju. Jadi kepala desa. Tapi semua ini tidak terlepas daripada tergantung daripada masyarakat, karena yang memilihnya kan masyarakat. Iya, masyarakat. Di Desa Taula itu kan ada 614 pemilih di Desa Taula sampai dengan hari ini ya. Karena kebetulan saya juga sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini adalah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2020, dan saya alhamdulillah dipercayakan kembali sebagai ketua BPS di Kabupaten Gorontalo, khususnya Desa Taula. Berarti Bapak ini pakai ini karena dipilih menjadi ketua? Karena kebetulan saya hari ini baru sampai dari Limpoto. Iya, dari Limpoto. Dari KPU Kabupaten. Ya, agenda hari ini yaitu
persoalan sosialisasi tahapan pilkada Kabupaten Gorontalo di Desa Taula, di desa saya khususnya di Kabupaten Gorontalo, terkait dengan persoalan pemilihan di TPS untuk TPS. masyarakat. Karena ada beberapa regulasi yang memang terubah karena hari ini kita tidak bisa pungkiri kita berada di masa pandemi COVID-19 mengadakan pemilihan di Kabupaten Gorontalo dalam hal ini adalah pilkada, pemilihan kepala daerah Kabupaten Gorontalo. Ya baik. Kan Bapak dipercaya sebagai ketua KPPS, PPS Iya. di Desa Taula. Iya. Kira-kira apa peran Anda, peran Bapak sebagai ketua PPS? Sebenarnya peran saya itu sebenarnya tidak banyak. Cuman memang semua itu tergantung daripada komunikasi dan kerjasama. Kerjasama ya. Dari teman-teman PPS. Jadi saya punya ada anggota divisi data, ada anggota divisi umum. Oh, berarti sudah diatur. Ada anggota bagian sekretariat. sekretariat PPS. Jadi memang kita harus menjalin kerjasama dan koordinasi yang bagus. Karena menjadi penyelenggara itu, setahu saya, dia harus bekerja sesuai tahapan dan bekerja di bawah tekanan yang harus dilakukan. Jam berapapun, kapanpun, tidak ada alasan yang penting bagi Anda sebagai penyelenggara harus wajib untuk melaksanakan tersebut. Dari perpanjangan tarif PPK Kecamatan Belatung dari KPU Kabupaten Gorontalo, begitu. Ya, Pak. Jadi tanggal 9 ini pemilihan di Kabupaten Gorontalo. Desember 2020. Jadi begini Pak, harapan Bapak untuk masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Gorontalo untuk melakukan pemilihan sebagai bupati, pemilihan bupati dan wakil bupati, apa harapan Anda kepada masyarakat? Jadi karena setahu saya begini, karena setahu saya setiap pemilihan itu pasti ada konflik antara masyarakat atau beda pemilih, beda hak, beda yang dipilih. Jadi apa harapan Anda sebagai ketua BPD dan sebagai ketua juga PPS yang ada di desa Anda? Jadi harapan saya itu untuk masyarakat yang luas Kabupaten Gorontalo. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Gorontalo khususnya di Desa Taula Kecamatan Bilato, saya sampaikan secara langsung di konten Pengki Muhammad hari ini, saya sampaikan bahwa yang pertama itu adalah jangan golput. Oh, jangan golput, ya. Jangan golput. Karena hak suara Bapak dan Ibu itu menentukan 6 tahun ke depan, 5 tahun ke depan Bupati Kabupaten Gorontalo, perkembangan daerah Kabupaten Gorontalo ke depan. Itu yang pertama, jangan golput. Yang kedua, apapun pilihan Bapak dan Ibu, kami tidak mau tahu. Iya kan? Iya. Apapun pilihan Bapak dan Ibu, kami tidak mau tahu. Karena apa? Karena kami merupakan bagian dari penyelenggara pemilu Kabupaten Gorontalo. Sehingganya kami tidak mau melakukan kampanye atau apa dan hal sebagainya. Apapun pilihan Bapak dan Ibu itu merupakan hal yang terbaik. Itu yang kedua. Yang ketiga, pilihlah orang yang benar-benar akan membawa perubahan ke depan 5 tahun ke depan untuk Kabupaten Gorontalo. Yang keempat, kita hari ini melakukan pemilihan di masa pandemi COVID-19, maka kita harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang dilakukan oleh, karena berhubung hari ini masih pandemi. Iya, masih pandemi. Sehingga kita harus menyesuaikan protokol kesehatan diasumsikan oleh KPU RI, KPU Provinsi perpanjangan tangannya, dan KPU Kabupaten perpanjangan KPPK Kecamatan Batu, dan hari ini ke kami sebagai PPS desa. Iya. Nah, ini merupakan hal yang poin penting yang harus kami sampaikan. Sehingganya memang regulasi ini berubah, hanya beberapa poin penting yang berubah. Sehingganya kami berharap kepada Bapak dan Ibu untuk menyelesaikan, istilahnya adalah menetralisir semua apapun yang terjadi, baik di tahapan pemilihan, baik di TPS, semua kita netralisir. Maksudnya adalah agar supaya kita semua yang ada di TPS di Desa Taula khususnya menggunakan suara hak penuh, tidak ada yang golput. Iya, tidak ada yang golput, ya. Tidak ada yang tidak menggunakan masker, tidak ada yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang diasumsikan oleh Bapak Gubernur Gorontalo. Nah, hal ini yang harus memang penting,
yang harus tidak bisa kita hindari. Sehingganya Bapak dan Ibu masyarakat Kabupaten Gorontalo, khususnya Desa Taula, kami berharap Bapak dan Ibu bisa memilih orang-orang yang benar, mampu membawa perubahan di Kabupaten Gorontalo, khususnya 5 tahun ke depan. Itu saja. Oh, iya. Tapi ketika ada pemilihan ini berapa calon Pak di Jadi Kabupaten Gorontalo? Gorontalo itu ada 4 calon, ada nomor urut 1, nomor 2, Nah, jadi saya sampaikan di konten ini ya. Di Kabupaten Gorontalo itu ada Bapak Tony Yunus, nomor urut 1 ya. Iya, iya. Bapak Tony Yunus dengan Bapak Daryatno Gobel. Yang nomor urut 2 Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Nelson Pemalingo MPD. Yang menjabat sebagai bupati Iya, sekarang. Bupati Oh, sekarang. Iya. Sebagian kambing. Iya, iya. Kemudian berpasangan dengan Bapak Hendra Hemeto Oh, Pak Hendra. dari Partai Golkar. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Hamdi Mayang bersama Bapak Tommy Ishak sebagai wakil bupati, dan yang keempat adalah Bapak Rustam Akil bersama Bapak Diki Gobel. Diki Gobel, itu yang keempat. Iya, keempat. Tapi Anda sebagai masyarakat Kabupaten Gorontalo mungkin sudah ada orang, mungkin ini yang saya punya. Iya, memang Pasti ada itu. iya, memang Iya. semua orang pasti sudah Iya. punya pilihan. Iya, pilihan masing-masing. Tapi Namun bagi saya cukup Tuhan dan bilik ah, saya. iya, mantap. Iya. Karena kita harus menciptakan situasi yang harmonis, Iya. pemilihan yang harmonis, Dan aman ya. aman, damai, tentram, tanpa ada yang golput Iya, dengan adanya pemilihan hari ini. Tapi saya tanya dulu Pak. Mungkin dari orang tua itu mungkin sudah orang tua mungkin seorang apa? Orang tua sekarang. Kalau orang tua saya, khususnya ibu sebagai URT, urusan rumah tangga, Ya. Kalau memang ayah saya itu sebagai kepala desa yang alhamdulillah sudah 2 periode. berarti Anda ini memang sebagai terlahir kepala dari desa. orang politik ya, orang politik. Sebenarnya saya bukan terlahir dari orang politik, cuman memang kalau menurut Bapak saya, punya nasib yang bagus. saya punya, kalau menurut saya ya, Ya, saya ya. punya perkembangan dalam diri saya sendiri pribadi, khususnya saya punya hal-hal yang memang harus saya kembangkan. Persoalan politik yang Mungkin Anda juga merasa saya ada kelebihan di bagian begini, jadi ya, mungkin saya sebenarnya bukan kembangkan. sebuah kelebihan, tapi ini merupakan sebuah pelajaran bagi saya. Oh, pelajaran. Iya, pelajaran. Karena menjadi seorang ketua BPD mungkin Iya. kalau saya pribadi mungkin saya angkat tangan, saya belum. Ya, karena memang sebelumnya memang dari masa-masa saya masih di arena kampus, saya memang sudah pernah menjabat sebagai kepala bidang humas hubungan masyarakat di jurusan. Oh, berarti Jadi- Bapak memang sudah terlatih Iya, Bapak dari di kuliah. masa jurusan di Oh. Universitas Gorontalo. Kemudian di Badan Eksekutif Mahasiswa saya dipercayakan sebagai Kabid Komunikasi dan Informasi di Universitas Gorontalo, khususnya di Badan Eksekutif Mahasiswa di BEM. Oh, memang. Yang ketiga, saya merupakan sebuah calon yang memang diperhitungkan sebenarnya pada waktu itu. Namun karena memang ada hal-hal yang memang saya tidak mengapa sampai dengan hari itu saya tidak mengambil hal tersebut, karena memang ada beberapa poin penting yang harus saya pertimbangkan, sehingga saya tidak mengambil hal tersebut, sehingga saya mampu menggeluti organisasi-organisasi ekstra, bukan hanya intra saja, bukan hanya persoalan intra organisasi yang ada di kampus, tapi saya juga menggeluti organisasi-organisasi yang ada di luar kampus, namanya ekstra kampus. Iya, di ekstra kampus. Jadi saya pertama menggeluti organisasi itu di Himpunan Mahasiswa Islam. Himpunan Mahasiswa Islam dulunya di Geraha Kahmi Kota Gorontalo di tahun 2017 saya mengikuti Himpunan Mahasiswa Islam sampai dengan hari ini, dan alhamdulillah saya sudah banyak jaringan, link dan lain sebagainya dengan teman-teman, senior-senior, Iya, adik-adik yang ada di Himpunan Mahasiswa Islam. Yang kedua, alhamdulillah saya terpilih sebagai ketua Paguyuban Mahasiswa Kerukunan Mahasiswa Pelajar Kawasan Belaturaya dan adalah Paguyuban KMPKBR, dan dipercayakan sebagai ketua Paguyuban, dan alhamdulillah saya reor kemarin di tahun 2019 di bulan November. Oh iya. Kemarin alhamdulillah selesai, dan sekarang alhamdulillah. Jadi dari hal tersebut Bapak banyak belajar, Bapak saya banyak belajar. Banyak belajar ya. Bahwa memang menjadi pemimpin itu bukan merupakan sebuah hal yang mudah. Iya. Tapi memang harus butuh proses dan perjuangan, dan memang komitmen dari segala hal yang harus kita lakukan ke depan. Itu sebenarnya. Iya. Jadi sekarang ini kalau maksudnya sibuk ini dalam mempersiapkan ini, kan Anda mengatakan tadi bahwa
Anda baru sampai dari Limboto. Ya Nah, sebenarnya kalau untuk sibuk ya sibuk, sibuk ya. ya sibuk. Karena Cuman, sebagai ketua ya. PPS. Dan Ya. perlu saya sampaikan hari ini saya ada di Paguyaman. Ya. Saya hari ini ada di Paguyaman, khususnya di Kecamatan Paguyaman di Kabupaten Bualemo, Kabupaten Bualemo di Provinsi Gorontalo. Iya, iya. Dan alhamdulillah hari ini saya berada di tempat di mana saya dulu perjuangan. Oh, Tempat iya. perjuangan saya dulu. Iya. Masih masa-masa SMA. Ini tempat Jadi beliau tinggal di rumah masih SMA. Sunarto Lopi. Nah, kebetulan beliau Pengki Muhammad ini nelpon saya dari dulu, dari kemarin-kemarin, Pak Febri ada Iya, waktu nggak? mungkin ada waktu. Saya mau konten dengan Bapak, ada Iya. beberapa hal yang perlu saya pertanyakan. Karena saya juga penasaran dengan beliau Ya, karena masih seenggaknya muda. saya meluangkan waktu untuk beliau. Saya sampaikan ke beliau bahwa saya di Limboto sekarang dan saya akan singgah ke Paguyaman. Dan alhamdulillah hari ini tercapai semua yang beliau inginkan. Itu. Dan hari ini alhamdulillah saya berada di rumah Sunarto Lopi di Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Tempat tinggal Dan Anda tempat dulu. di mana saya 3 tahun lalu berada di sini. Perjuangan. Dan ya. alhamdulillah kemarin juga saya dipercayakan oleh teman-teman, termasuk beliau adalah salah satu pejuang saya menjadi sebagai ketua OSIS di SMA Negeri 9. Satu-satunya orang di Kecamatan Bilato di Kabupaten Gorontalo menjadi ketua OSIS di Kabupaten lain. Kabupaten Bualemo. Ya. Tapi ini berkat dari perjuangan teman-teman Iya, sekalian. iya, iya. Ini bukan perjuangan saya, tapi juga merupakan berkat dari perjuangan teman-teman sekalian. Sehingganya saya banyak belajar dari teman-teman bahwa menjadi pimpinan itu bukan hal yang mudah, tapi bagaimana dia harus mampu komitmen, berjuang dan berproses sehingga menjadi pimpinan yang digeluti oleh orang-orang banyak. Orang-orang banyak. Ya. Oke, terima kasih Pak waktunya hari ini. Tapi sebelum saya tutup konten saya ini, apa pesan-pesan Anda untuk masyarakat atau kata-kata motivasi untuk masyarakat? Karena setahu saya Anda ini orang yang muda tapi sudah menggeluti sebagai ketua BPD di Desa Taulan. Jadi apa kata-kata motivasi Anda untuk generasi muda yang saat ini masih jenjang dalam sekolah? Ya. Apa harapan Anda? Dan Jadi bagi saya motivasi untuk teman-teman adalah jangan pernah berhenti berproses. Ya, jangan pernah berhenti berproses. Serumit apapun proses Anda, serumit apapun proses teman-teman, ingat bahwa ada hal yang Anda tuju ke depan. Ketika Anda berhenti di titik sini, maka hal tersebut tidak akan tercapai. Itu ingat. Kemudian yang kedua adalah untuk teman-teman, khususnya teman-teman SMA Negeri 1 Paguyaman, adik-adikku yang sekarang berada di SMA Negeri 1 Paguyaman, baik dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, jangan pernah berhenti berjuang dan berproses. Ingat, proses Anda hari ini akan menentukan proses Anda ke depan. Politik bukan merupakan sebuah hal yang mudah. Tetapi bagaimana menciptakan sebuah politik yang santun, yang mampu membawa Anda menjadi seorang yang besar, yang mampu dihargai dan dipercaya oleh orang banyak. Itu. ya. Mantap. Jadi itulah konten saya hari ini bersama Bapak Febrian Sadehi. Alhamdulillah beliau hari ini meluangkan waktu bersama saya karena sudah saya telepon beliau juga sibuk karena sebagai ketua PPS. Jadi hari ini beliau punya kesempatan untuk berbincang-bincang kepada saya. Sebenarnya saya tidak sempat undang beliau, cuman saya penasaran ketika beliau masih muda sudah menjabat sebagai ketua PD dan hari ini beliau juga dipercayai sebagai ketua PPS di Desa Talula. Pesan-pesan terakhir saya untuk disilakan Pak. Bapak Ibu Khususnya. Bapak Ibu guru saya Iya. selama saya masih di SMA Negeri 1 Paguyaman, Ibu Lilis Gobel dan lain sebagainya. Terima kasih atas segala motivasi, atas segala dorongan yang telah diberikan ke saya, dan alhamdulillah menjadikan saya menjadi sekarang ini. Namun itu tidak merupakan sebuah hal yang tidak mudah saya lupakan, namun itu merupakan sebuah proses yang alhamdulillah sampai dengan hari ini saya masih geluti. Meskipun hari ini masih banyak hal yang kurang di dalam diri saya, namun itu bukan merupakan sebuah kendala bagi saya pribadi untuk tidak berproses dan berjuang.
Namun hari ini saya perlu sampaikan, saya ada proses, saya ada perjuangan untuk masa yang akan datang. Insya Allah hal tersebut akan tercapai. Dan ucapan terima kasih semua untuk semua guru-guru saya, dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Darwis Abuna, Ibu Diris Gobel, dan lain sebagainya. Bapak-bapak dan ibu-ibu guru saya di Semendik Tengah, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan ke saya. Dan insya Allah ini bukan menjadi sebuah menjadi sebuah hal yang memang membuat saya jatuh, namun ini merupakan sebuah hal yang membuat saya menjadi memotivasi untuk menjadi orang yang benar-benar dipercayakan oleh orang banyak. Terima kasih. Oke, hari ini konten saya bersama Bapak Febrian Sadehi. Kebetulan beliau juga ini adalah junior saya waktu sekolah, jadi hari ini beliau sudah menjabat sebagai ketua WPD. Oke, terima kasih dan semoga Bapak selalu diberikan kesehatan. Amin. Kesehatan, rezeki yang banyak. Amin ya Allah. Apalagi dalam kesibukan yang mungkin memerlukan fisik yang kuat, semoga Anda tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, terima kasih waktunya hari ini, Pak. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Bung Pengki, aman.